Hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo soal ganti rugi 206 juta rupiah. Roy Suryo yang menerima putusan tersebut akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai koreksi yang disampaikan oleh hakim. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan pakar telematika Roy Suryo terkait permintaan ganti rugi 206 juta rupiah kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Usai persidangan, Roy Suryo mengklaim permohonan pra-peradilan jilid 3 terkait ganti rugi untuknya bukan ditolak hakim. Menurut Roy, permohonan belum diterima karena kurangnya pihak termohon. Roy Suryo yang menerima putusan tersebut akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai koreksi yang disampaikan hakim. Menurut Roy, putusan pra-peradilan tentang ganti rugi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan serupa. Permohonan ganti rugi akan diajukan setelah sidang pra-peradilan jilid 4 tentang pencekalan selesai. Kesimpulannya juga, hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya lanjut, ya ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari Hakim Tunggal pra-peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah jadi ini yang menarik, karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra-peradilan yang kelima? Belum tentu juga, setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Sebelumnya, Roy meminta ganti rugi atas penangkapan dan penahanan yang telah dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan. Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar 206 juta rupiah melalui sidang pra-peradilan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu dari termohon yakni Polda Metro Jaya sejak awal sudah yakin hakim tidak akan mengabulkan permohonan Roy Suryo yang mengajukan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ada pra-peradilan keempat yang diajukan Roy, Polda Metro Jaya pun siap untuk hadir kembali. Objeknya sama ya otomatis ditolak, tidak bisa. Ya mungkin dia objeknya berbeda. Tapi selama hakim menerima dan memanggil kami untuk menghadiri undangan pengadilan, kami akan hadir. Kita ke informasi lain pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis. Bagian akan melibatkan kepolisian jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase pada proses produksi maupun distribusi menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen akan menindak tegas kasus keracunan makan bergizi gratis. Terbaru dalam kasus keracunan MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua, BGN telah membekukan sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil penyelidikan, menu MBG terbukti mengandung bakteri berbahaya akibat proses memasak yang tidak sesuai prosedur. BGN juga tidak menutup peluang akan melibatkan kepolisian jika terjadi dugaan sabotase atau kesengajaan. Zero toleran sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, nggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya.
bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons ya. BGN juga terus bekerja sama dengan pengawas Kementerian Kesehatan untuk memeriksa makanan dan memastikan setiap dapur MBG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut pihaknya tak menutup kemungkinan untuk melibatkan kepolisian dalam mengusut berbagai kasus keracunan makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan pengusutan kasus keracunan MBG akan serius diselidiki pihak berwajib, terutama kasus yang ditemukan adanya unsur kesengajaan dan sabotase pada SOP operasional makan bergizi gratis. Hingga saat ini, pihak BGN telah memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyebabkan keracunan seperti memberhentikan kepala SPPG terkait. Selain itu, tindakan preventif dengan mendorong setiap SPPG untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS wajib dimiliki. BGN juga akan tegas memberhentikan operasional SPPG yang tidak layak mendapatkan SLHS. Sudaryono menyebut pengurus SPPG diberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk mengurus SLHS yang menjadi syarat mutlak operasional dapur MBG. Dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi syarat SLHS akan diberhentikan tanpa ada toleransi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membantah narasi yang menyebut pemerintah melarang aktivitas usaha dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat. Menurutnya, narasi tersebut merupakan informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pun telah melaporkan penyebar informasi tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, maka narasi yang bilang Mendes mau nutup warung, melarang 2 km radius tidak boleh ada warung kelontong, itu sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah menyampaikan itu dan itu dibuat dengan teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu karena sangat mengganggu stabilitas nasional, terutama kehidupan bermasyarakat di desa. Saya punya kepentingan supaya ada keguyupan, kekompakan, tidak ada narasi-narasi negatif, dan memang kami tidak pernah melakukan pernyataan itu.